Saya akan menjelaskan skema dari PowerPoint yang telah kelompok saya buat. Kelompok saya terdiri dari Akbar Dafarul Danendra absen 3, Kevin Susanto absen 16, Laudia Dwi Swasti absen 17, Rabani Labib absen 26, dan saya sendiri Serla Octavia absen 33. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka iptek juga mengalami kemajuan juga. Namun, kemajuan iptek tidak hanya diiringi oleh dampak positif, melainkan juga memiliki dampak negatif. Oleh karenanya, kita harus menerapkan sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai betapa pentingnya menerapkan sikap selektif tersebut. Penerapan sikap selektif ini juga berarti kita bertanggung jawab dalam menghadapi pengembangan iptek. Di PowerPoint yang telah kita buat, di sini terdapat sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita untuk menghadapi kemajuan iptek. Di sini terdapat pemaparan 3 sifat, yaitu yang pertama, menolak semua pengaruh kemajuan iptek dalam kehidupan. Yang kedua, menerima pengaruh tersebut tanpa disaring dahulu. Dan yang ketiga, kita bersikap selektif menghadapi pengaruh tersebut, yaitu dengan mengambil hal-hal yang positif saja dan meninggalkan hal yang negatifnya. Nah, dari ketiga pernyataan tadi, yang jelas kita pilih harusnya yang ketiga, karena kita meskipun kita mengalami globalisasi dan perkembangan dalam negara, kita juga sudah sepatutnya bersikap selektif. Karena apa? Karena tidak selalu hal-hal baru yang masuk itu berdampak positif, dan tidak selalu dapat memperbaiki apa yang telah kita selama ini jalankan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap selektif yang perlu kita perhatikan di beberapa bidang. Nah, yang pertama ini adalah dalam bidang politik. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam bidang politik: demokratisasi, keterbukaan, hak asasi manusia, dan juga kebebasan. Contoh sikap yang dapat kita lakukan yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian yang kedua adalah sikap selektif terhadap pengaruh ekonomi di kemajuan bidang ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk di Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam, karena Indonesia ini juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Untuk yang nomor 4, perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, kemudian tidak bergantung pada multilateral seperti pada IMF, bank. Dan yang sangat penting adalah mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Sikap selektif dalam menghadapi kemajuan iptek ini tidak hanya dapat kita lakukan di bidang politik dan ekonomi saja, melainkan dapat kita lakukan di dalam bidang sosial agar Indonesia dapat menjaga keutuhan budayanya dan juga keanekaragamannya. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan dan masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan iptek. Yang keempat, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan. Yang kelima, menghargai pekerjaan sesuai prestasi. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Pada poin nomor 1, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Di sini, meskipun kita diharuskan bersikap terbuka, bukan berarti kita harus menelan mentah-mentah budaya asing yang masuk. Tapi kita juga harus menyaringnya dan bersikap selektif. Seperti yang dijelaskan pada slide awal tadi, agar kita dapat menyaring hal-hal negatif yang nantinya dapat merusak budaya kita. Seperti itu. Cukup sekian penerapan sikap selektif terhadap pengaruh iptek yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.